Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mr. Kocan. Baiklah teman-teman, kali ini saya bakal sharing lagi tentang penyakit abses preanal atau fistula ani yang alhamdulillah saya telah diberikan kesembuhan kurang lebih 3 tahun. Dan saya berharap doa dari teman-teman agar saya tidak pernah kambuh lagi ya. Baiklah teman-teman, adapun tujuan saya membuat video ini hanya ingin sharing teman-teman tanpa ada niat apapun. Baik saya mau mempromosikan obat ini ataupun saya ingin mencari uang dari video ini. Karena kenapa teman-teman? Ada sebagian teman-teman yang komen dan chat ke saya bahwa saya di sini hanya mau mempromosikan obat ini atau saya hanya sebagai seller dari obat ini. Nah, di sini saya mau menyampaikan maksud saya membuat video ini hanya ingin sharing teman-teman tentang kesembuhan saya dari penyakit ini dan semoga saya terhindar dari penyakit ini lagi ya. Dan teman-teman bisa tanyakan ke Pak Anwar bahwa saya tidak pernah mendapat royalti apapun dari Royal Kiras. Dan juga teman-teman saya ingin beritahu juga bahwa saya tidak mendapatkan AdSense YouTube ya teman-teman. Di sini saya pure hanya ingin sharing, hanya ingin berbagi tentang kesembuhan yang saya alami. Jadi itu saja teman-teman ya. Saya bagi teman-teman yang berpikiran kalau saya jadi reseller atau mencari uang, ya itu tergantung teman-teman lah. Jadi saya di sini hanya niat di hati ingin sharing, ingin berbagi tentang kesembuhan saya, itu aja. Jadi teman-teman langsung aja di sini saya bakal sharing nama obatnya. Mungkin teman-teman udah tahu ya dari video saya sebelumnya. Nama obatnya itu adalah Royal Kiras. Nah, bentuknya itu seperti ini teman-teman. Jadi kalau teman-teman tahu Bodrexin, nah Royal Kiras ini sama bentuknya seperti Bodrexin, rasanya pun sama. Obat Royal Kiras ini berasal dari Turki ya teman-teman. Oh ya, di Turki kan dan di Suriah lagi mengalami cobaan dari Allah, di mana di sana mereka ditimpa musibah gempa. Semoga kita doakan, semoga saudara kita yang di Turki dan di Suriah diberi ketabahan oleh Allah dalam menghadapi cobaan ini. Jadi teman-teman obatnya ini dari Turki ya teman-teman, itu aja. Jadi teman-teman saya mau cerita lagi ya awal saya terkena penyakit fistula ani ini. Jadi teman-teman saya terkena penyakit fistula ani ini pada akhir bulan April 2020. Jadi awalnya saat saya buang air besar, saya mengalami ya sakitnya itu parah gitu. Sangat sakit saat mau buang air besar. Nah setelah saya mau cebok itu malah tambah sakit teman-teman. Mungkin teman-teman sebagian ada yang ngerasain sama dengan yang saya alami. Jadi waktu saat itu saya coba pergi ke dokter untuk menanyakan apa yang terjadi, penyakit apa yang saya rasakan ini. Nah karena saya pergi itu ke klinik umum, dokter umum, dan beliau hanya menanyakan apa yang saya rasakan, beliau mendiagnosa saya bahwa saya terkena wasir. Nah, di situ saya hanya diberikan obat minum dan juga obat salep yang dimasukkan ke dalam anus. Nah, setelah pulang dari dokter ini, rasanya tidak ada perubahan gitu. Lama-kelamaan malahan kayak ada cairan itu yang keluar dari anus saya gitu. Setelah keluar cairan dari anus ini kayak ada benjolan gitu yang terasa saat dipegang itu kayak ada benjolan, dan kalau dipencet itu terasa kayak ada cairan yang keluar dari anusnya. Jadi saya searching ke Google ya teman-teman. Saat saya searching ke Google saya melihat bahwa ciri-ciri ini sama seperti fistula ani. Jadi saya cek ya kan fistula ani obatnya apa gitu kan. Jadi saya cari ke YouTube
Nah, bahwa fistula ani ini atau abses perianal ini tidak ada obatnya hanya di operasi. Dan saya lihat di salah satu channel di YouTube ada yang dia dioperasi itu pakai laser. Wah, mengerikan sekali teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya. Jadi waktu itu saya putusin tidak ke dokter ya. Tapi beberapa hari kemudian bengkaknya itu semakin membesar, malah cairannya yang keluar itu dari anus saya itu keluarnya kayak darah dan bercampur nanah gitu. Apalagi setelah kita buang air besar, nanahnya warnanya itu agak kehijauan saat kita ambil pakai tisu gitu. Jadi cairannya itu tidak saya biarin ngumpul ya teman-teman. Jadi asal dia terasa kayak bengkak gitu, saya pencet teman-teman. Atau enggak, saya duduk di dekat yang lunak-lunak kayak di tempat tidur atau di sofa, itu pasti rasanya kayak ada yang keluar dari anus itu. Teman-teman yang ngerasain hal yang sama coba di komen ya teman-teman. Terus juga saat kita buang angin, anginnya itu seperti kayak ngumpul di dalam lubang abses ini ya. Jadi saat dipencet anginnya keluar lagi teman-teman. Nah, di saat itu saya coba ubah pola makan saya, dimana saya menghindari makan cabai, terus makanan-makanan yang membuat BAB kita itu menjadi keras teman-teman. Jadi saya hanya makan bubur waktu itu teman-teman, makan bubur, dan kalau lauknya itu saya cuma lauk yang digoreng terus pepes gitu ya kan. Dan waktu itu saya banyakin makan sayur teman-teman, dan juga mengkonsumsi dan saya perbanyak gitu mengkonsumsi air mineral. Nah, jadi beberapa minggu kemudian bengkaknya itu sudah pecah teman-teman, kayak bisul gitu ya kan. Jadi saat itu lubang anus saya sudah menjadi 2 lubang, di mana saat saya buang air besar pasti di dalam lubang itu rasanya sangat perih, sakit banget gitu teman-teman. Jadi saya kan kerja di bagian pengawasan pembangunan. Kebetulan tempat saya mengawasi ini daerahnya itu daerah yang terpencil juga, jalan akses masuk ke sana ya rusak ya teman-teman. Jadi saat saya pulang, kebetulan saya pakai motor ya teman-teman, saat saya pulang pasti cairan celana dalam saya itu penuh darah kayak bekas sampai darahnya itu ya di celana dalamnya itu banyak banget gitu. Jadi karena nggak tahan, saya beranikan diri ya kan, saya pergi ke dokter bedah di rumah sakit di daerah saya, yaitu rumah sakit Dr. Pratomo. Jadi saya konsultasi sama dokternya bilang bahwa saya terkena abses perianal dan jalan satu-satunya hanya operasi gitu ya kan. Dikarenakan saya udah ngelihat video kayak mana itu jadi beban mental gitu ya kan. Jadi saya coba bilang ke dokternya untuk diskusi dulu lah sama keluarga, dan kebetulan istri saya saat itu sedang hamil tua dan nggak lama lagi bakal melahirkan gitu ya kan. Jadi butuh banyak biaya. Saat itu ya saya udah deh ntar aja dulu gitu, dan waktu itu saya juga ngurus BPJS juga, persiapan gitu ya kan, takut terjadi apa-apa. Jadi saya diamin aja dulu saya coba cari beberapa alternatif lainnya, dan beberapa hari kemudian saya ditelepon oleh abang saya yang bekerja di BRI Ujung Tanjung. Saat itu abang saya lagi pergi ke refleksi ya kan. Nah, di saat itu yang mijitin abang saya ini namanya Pak Nuar. Jadi Bapak Nuar ini adalah seller Royal Kiras ini teman-teman. Jadi abang saya ditanyakan tentang penyakit saya ke Pak Nuar, dan saat itu Pak Nuar nawarin obat Royal Kiras ini. Nah, abang saya kan langsung hubungi saya dan ceritain tentang obat Royal Kiras ini. Jadi mendengar cerita abang saya tentang obat ini, di mana obat ini sebelumnya kata Pak Nuar ada juga yang konsumsi obat ini dan alhamdulillah sembuh katanya.
Tapi saya nggak coba cari tahu ya yang mengkonsumsi itu siapa. Saya pengen sih ke tempat yang terkena penyakit itu, mau sharing-sharing juga, mana tahu bisa jadi konten kan untuk sharing ke teman-teman. Jadi karena saya pengen sembuh ya kan, jadi saya iakan aja dan dapat gratis pula ya kan dari abang saya. Jadi saya dikirimin obat ini dari ujung Tanjung ke Bagan Sepiapi, dikirimin 4 butir teman-teman. Dan abang saya juga bilang kalau badan nggak fit makanya coba separuh dulu, karena efek obatnya yang bisa bikin pingsan malahan teman-teman. Nah setelah sampai obatnya langsung saya makan paginya setengah butir, karena saya ngerasa nggak ada efeknya, jadi saya coba lagi makan separuhnya teman-teman saat sore hari. Pas itu saya nggak ngerasa, sampai malamnya pun nggak ngerasa apa-apa gitu. Setelah itu saya tidur dan besoknya efeknya langsung terasa teman-teman. Kepala saya pusing. Pusingnya itu kayak mana ya, nggak bisa dibilang teman-teman. Kepala saya sakit dibuatnya teman-teman, sampai saya merasakan sakitnya itu 5 hari teman-teman. Jadi hari kedua saya sakit itu saya coba pergi ke dokter untuk nanyain tentang sakit kepala ini, dan saya cuma dikasih obat dari rumah sakit itu ya kan. Dan saya nahan 5 hari demam itu, obat Royal Kiras ini nggak saya peduliin lagi ya kan, karena ya dongkol ya kan, karena obat ini saya sakit gini parah sakitnya, obat apaan gitu ya kan, sempat gitu. Jadi waktu itu nggak saya peduliin, malahan hilang 1 butir gitu, 100.000 teman-teman hilang. Oke, jadi setelah pusingnya reda, jadi kan kayak ada trauma-trauma mau makannya lagi ya gitu ya kan. Tapi karena saya pengen sembuh, jadi saya coba lagi makan separuh-separuh. Jadi kan karena hilang 1, tinggal 2 butir ya teman-teman. Dan alhamdulillah abang saya ngirimin lagi 2 butir. Jadi tinggal sisa 4 butir. Jadi 4 butir inilah teman-teman yang saya makan separuh-separuh. Jadi saya makan separuh-separuh selama 8 hari itu teman-teman. Saya makan, saya konsumsi 4 butir itu. Nah, yang jadi waktu saya konsumsi itu, setelah selesai konsumsi itu kan beberapa ya, karena nggak ada efek, malahan nanahnya keluar lagi ya kan, masih berdarah. Setelah minum obat Royal Kiras itu nggak ada efek apa-apa. Jadi saya coba lagi pergi ke klinik Fatima yang ada di daerah saya di Bagan Sepiapi. Saya pergi dan saya konsultasi ke dokternya. Dokternya bilang kalau abses ini nggak ada obatnya hanya dengan operasi, kata dokternya. Nah, jadi saya hanya diberikan obat anti nyeri saja sama dokternya. Dan obatnya itu pun saat saya cek ke rumah, obatnya sama seperti obat yang diberikan oleh dokter bedah di RSUD Pratomo itu. Jadi saya minum juga, karena kan soalnya rasanya ya nyeri ya teman-teman, perih malahan ya kan, saat kita buang air besar itu malahan nanahnya itu menghijau. Jadi dan alhamdulillah teman-teman, nggak berapa lama setelah saya pulang dari klinik itu, lubang abses yang biasanya saat dipegang, saat kita cebok itu sakit, alhamdulillah tidak terasa apa-apa teman-teman, malahan hanya kayak keset gitu, nggak terasa lagi perih saat kita pegang lubangnya itu. Jadi alhamdulillah setelah itu beberapa hari kemudian terasa lubangnya ini semakin mengecil teman-teman, dan alhamdulillah teman-teman mengecil dan alhamdulillah sampai sekarang tidak pernah kambuh lagi teman-teman. Jadi saya ngerasakan waduh, dari klinik Fatima ini kan saya sembuh gitu. Jadi saya pergi lagi ke dokter di klinik Fatima itu teman-teman. Saya nanyain, dokter itu bilang bahwa obat yang saya berikan itu hanya obat anti nyeri dan bukan obat untuk menyembuhkan, kata dokternya. Nah, di sini saya menyimpulkan teman-teman bahwa
obat Royal Kires inilah perantara Allah menyembuhkan saya. Dan juga teman-teman, doa dan ikhtiar dari keluarga juga, doa dari istri mungkin ya kan, dari ibu saya, dari saudara-saudara saya, itu yang menyebutkan yang mempercepat kesembuhan penyakit saya. Nah, di sini teman-teman saya juga berpikir bahwa kalau kita berpikir positif teman-teman, kalau bahwa kita pasti sembuh, insya Allah kita pasti berikan kesembuhan. Karena kita tahu ya teman-teman, penyakit ini datangnya dari Allah, dan Allah juga yang bakal menyembuhkannya. Jadi berdoa itu sangat penting ya teman-teman. Oke teman-teman, teruslah berikhtiar, bersabar dan berdoa. Insya Allah Allah tidak akan memberikan cobaan melampaui kemampuan hambanya. Dan saya doakan bagi teman-teman agar segera diberikan kesembuhan sehingga bisa beraktivitas seperti biasanya. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.